sedikit mengetahui iklannya. Jadi ilmu akidah atau ilmu kalam, jadi nanti ini hampir sama ya, ada bisa disebut ilmu akidah, bisa disebut ilmu tauhid, bisa disebut ilmu kalam, itu hampir sama. Nanti kalau sudah selesai saya kasih tahu bedanya apa, ada perbedaan dikit cuman hampir sama ya. Nah, ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam itu isinya cuma 3 hal. Yang pertama adalah masalah ilahiyah. Ilahiyah itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya Allah itu lagi ngapain sih Allah itu? Ada yang masalah membuat berkaitan dengan kenabian, apakah nabi punya mukjizat atau enggak dan sebagainya. Ada masalah sam'iyat. Masalah sam'iyat ini adalah masalah-masalah yang tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi ada nasnya. Karena ada nasnya di dalilnya, mau nggak mau kita harus percaya. Kayak contohnya ada kubur, ya kita nggak tahu kan dia atau enggak, cuma karena ada nasnya ya kita percaya. Ada surga neraka, ya kita nggak tahu bener nggak surga itu ada. Kalau nggak ada gimana, rugi kita ya sholat. Tapi ya karena ada nasnya, ya mau nggak mau harus percaya. Itu sampai. Nah, kita ulihiyat. Nah, ulat itu adalah mengetahui masalah-masalah ketuhanan. Nah, kemarin kita bilang bahwa hukum itu ada 3 macam ya. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi, hukum adat. Kita ke hukum adat dulu. Hukum adat itu sesuatu yang hubungannya itu sebab akibat. Nah, tetapi hukum adat itu tidak mesti terjadi. Itu bedanya ya. Kalau hukum adat tidak mesti terjadi. Sesuatu yang berkaitannya itu sebab akibat. Kayak contohnya saya makan, karena saya makan kenyang, itu hukum adat. Saya nggak makan, lapar gitu kan. Saya mukul orang, orangnya sakit. Saya kena api, kebakar. Itu sebab akibat. Tetapi nggak mesti terjadi. Karena kan Nabi Ibrahim ketika kebakar, ya ketika kena api ya nggak kebakar. Kenapa? Karena itu hukum adat doang, hukum adi, nggak mesti terjadi. Bisa saja ada orang dipukul nggak sakit dan sebagainya. Itu hukum adat. Nah, ada hukum syar'i. Hukum syar'i itu kayak wajib, haram, mubah, makruh, sunnah dan sebagainya. Nah, ada hukum akli. Hukum akal itu terbagi menjadi 3. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib itu sesuatu yang menurut akal itu harus ada. Mustahil sesuatu yang menurut akal harus tidak ada. Jaiz itu yang menurut akal bisa ada, bisa tidak ada. Nah, sekarang kita akan mengkaji Gusti Allah itu apa sih yang wajib bagi Gusti Allah, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Maksudnya mustahil, jaiz, wajibnya apa ditinjau dari hukum akli, bukan hukum syar'i. Karena kalau hukum syar'inya udah selesai, Allah itu ada nggak? Ada, wajib, selesai. Hukum syar'inya udah selesai. Nah, di hukum aklinya bagaimana ya? Nah, kemarin bahwa salah satu yang sifat wajib Gusti Allah itu ada 20. Kita kembali kemarin dari wujud ya. Wujud itu artinya ada. Dalam sujud kidam. Nah, kidam kan ada bahasa kidam, ada bahasa bako ya. Jangan ketukar. Kalau kidam itu maksudnya Allah itu nggak ada permulaannya. Allah itu nggak ada permulaannya. Kalau bako nggak ada akhirnya. Jadi kidam itu tidak ada permulaan, bako tidak ada akhirnya. Sekarang gini, di Quran itu ada ayat wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin gitu kan. Allah itu adalah yang awal, yang pertama, wal akhir sekaligus yang terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok ulama mazhab Asy'ari tidak menggunakan kata awal? Kenapa Allah tidak mempunyai sifat awal? Kok yang dipakai kidam? Kenapa nggak menggunakan sifat akhir? Kok yang dipakai bako? Nah, apa bedanya awal dan akhir? Contohnya gini, kalau saya bilang Cak Wiyadi itu orang yang pertama masuk kelas, awal masuk kelas. Cak Wiyadi adalah orang yang pertama masuk kelas. Kelasnya itu sebelum Cak Wiyadi ada nggak? Kelasnya, maksudnya sebelum Cak Wiyadi masuk kelas, kelasnya itu ada orang nggak? Kelasnya itu sebelum Cak Wiyadi masuk. Kan saya bilang Cak Wiyadi orang yang pertama masuk kelas. Nah, sebelum Cak Wiyadi masuk, ada nggak Cak Wiyadi di dalam? Nggak ada. Jadi meskipun Cak Wiyadi itu orang yang pertama, tetapi sebelumnya nggak ada. Itu awal. Jadi awal tuh kayak gitu. Jadi sesuatu yang awal, yang pertama, itu bisa jadi sebelumnya itu nggak ada. Kayak contohnya HP yang pertama kali itu adalah HP Nokia. Nah, sebelum itu Nokia ada nggak? Nggak ada. Baru ada setelah tahun berapa. Jadi itu awal. Jadi awal itu yang pertama tapi ada permulaannya. Makanya kenapa Allah tidak kita sifati dengan awal, tapi kita sifati dengan
Qidam. Kenapa? Karena qidam itu maksudnya Allah itu yang awal dan tidak ada permulaannya. Qidam. Begitupun juga dengan baqa. Baqa itu Allah akhir dan tidak pernah berakhir, tidak ada ujungnya. Wujud, qidam, baqa. Terus yang selanjutnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafatul hawadits itu maksudnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Lalu ada qiyamuhu binafsi. Maksudnya qiyamuhu binafsihi di situ diartikan Allah itu tanpa mahal wa tanpa mukhassis. Maksudnya gimana? Qiyamuhu binafsi itu artinya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri ada dengan sendirinya. Kalau ada dengan sendirinya berarti Allah itu tidak membutuhkan tempat. Karena dia ada dengan sendirinya, tidak butuh sesuatu. Nah, pertama tidak butuh tempat. Yang kedua tidak butuh ada yang mengadakannya. Itu kode kita deh. Iya. Tuh, ini kode ya. Tunggu nih. Duplikasi kan. Hah? Ada PDF. Oh, itu. Iya. Luar biasa. Iya, zaman canggih saya kayak. Jangan canggih. Oh, ngerti kan. Itu saya suruh download satu sendiri ya kemarin. Tuh. Tadi apa sampai apa? Sampai Binafsi. sampai qiyamu binafsi ya. Jadi qiyamu binafsi itu artinya Allah tidak punya tempat dan Allah tidak membutuhkan orang yang mengadakan. Qiyamu binafsihi wahdaniyah. Nah, wahdaniyah itu artinya apa? Wahdaniyah itu artinya tunggal, esa. Nah, maksudnya Allah itu satu. Nah, sekarang wahdaniyah itu Allah itu zatnya wahdaniyah, sifatnya wahdaniyah, af'alnya wahdaniyah. Zatnya wahdaniyah, sifatnya wahdaniyah, perbuatannya pun wahdaniyah. Nah, sekarang wahdaniyah di zat gimana? Allah itu nggak punya lawan, nggak punya syarik, nggak punya saingan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak tersusun. Tidak tersusun. Kalau Cawiyadi itu, dia kan satu ya. Cawiyadi satu. Tetapi Cawiyadi tersusun enggak? Dia tersusun. Ada kepala, ada tangan. Jadi Cawiyadi itu tidak mungkin bisa menjadi dirinya tanpa kepalanya, tanpa tangannya, tanpa kakinya. Berarti meskipun satu tapi membutuhkan yang lainnya. Dia tersusun. Nah, Allah itu satu dan tidak butuh apa-apa, jadi tidak tersusun. Nah, yang kedua, wahdaniyah fi sifatihi. Maksudnya fi sifatihi itu gitu. Allah kan memberi rezeki ya. Ya. Allah kan punya sifat mengetahui ilmu. Nah, sekarang kalau saya ngasih duit ke Kiki, saya pemberi rezeki bukan? Saya ngasih rezeki ya. Berarti saya memberi rezeki bukan? Pemberi rezeki juga kan? Tapi apa bedanya saya pemberi rezeki saya, rozik saya dengan roziknya Gusti Allah? Bedanya sangat jauh. Karena itu meskipun sama-sama ngasih duit, tapi tidak bisa dibedakan antara sifat roziknya saya dengan sifat roziknya Gusti Allah. Itu yang disebut wahdaniyah fi sifatihi. Jadi meskipun orang lain itu bisa meskipun Cak Wiyadi itu namanya rozik gitu, tapi tetap gak bisa disamakan dengan Gusti Allah. Meskipun Cak Wiyadi itu ilmun mengetahui, cuma tidak bisa disamakan dengan ilmunya Gusti Allah. Meskipun Cak Wiyadi itu melihat, tapi tidak bisa disamakan dengan penglihatannya Gusti Allah. Itu maksudnya wahdaniyah fi sifatihi. Lalu yang terakhir, wahdaniyah fi af'alihi. Maksudnya wahdaniyah fi af'alihi. Nah, ini jadi ada perbedaan. Jadi gini, kita sekarang ngaji kan? Ya, kita ngaji. Itu yang membuat kita ngaji itu kita sendiri atau Gusti Allah? Nah, sekarang gini lah. Kamu ngasih duit ke dia, sesungguhnya yang ngasih duit itu kamu atau Gusti Allah? Jadi menurut madzhab Asy'ari, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Termasuk perbuatan kita pun Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi Kang Tolha tidur, Kang Tolha makan, Kang Tolha puasa, ya sesungguhnya itu Allah yang menjadikannya seperti itu. Itu menurut Asy'ari. Terus kalau kita maling siapa yang? Nah, itu. Kalau kita maling, Allah enggak yang menjadikan kita maling? Nah, itu pertanyaan yang sulit ya. Nanti aja deh dijawabnya ya. Kalau udah di burhan saya beri. Jadi maksudnya wahdaniyah fi af'alihi, enggak ada saingan. Ya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, termasuk apa yang kita kerjakan itu diciptakan oleh Allah. Sampai situ ya kemarin ya? Ya Kang? Iya.
jadi ini meskipun ngajinya itu informal, maksudnya informal itu kan nggak kena, kalau santri kan kena ada aturan ya, kena aturan, jadi ada perintah ada larangan. Kalau ini kan nggak ada, mau paham mau nggak paham bodoh amat. Orang paham ya kono, paham ya syukur. Tetapi meskipun ngaji ini informal, minimal dihafalin sifat-sifatnya. Gampang kan? Wujud, qidam, baqo, mukhalafah hadiri, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Ini baru nyampe 6. Dan cuma 20. Sifat wajib 20, lawannya wajib 20. Sifatnya jaiz 1 itu. Berarti ada berapa? 41. Nanti sifat wajibnya Nabi 4, musalnya 4, 8 kan? Sifat jaiznya 1, 9. 9 tambah 1 50. Jadi cuma 50 sifat. Nanti yang penting sih dihafalin yang wajibnya saja, sama yang mustahil, yang wajib sama yang jaiz. Yang mustahilnya nggak usah dihafalin. Karena gampang kan? Mustahil itu lawannya wajib. Jadi kalau sifat wajibnya itu wujud, lawannya berarti adam gitu. Tiada. Nah, itu ya. Nah, sekarang kata musannif fahadhihi sittu sifatin. Nah, sekarang ini sampai sini kita sudah membahas 6 sifat. Fahadhihi, dan ini sittu sifatin, 6 sifat. Al-ula nafsiyah. Sifat yang pertama nafsiyah. Sifat yang pertama itu adalah al-wujud. Nah, wujud itu sifat yang disebut dengan sifat nafsiyah. Wal khamsah ba'daha salbiyah. Sedangkan sifat 5 setelahnya qidam, baqo, mukhalafatul hadithi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, 5 itu sifat salbiyah. Dinamakan sifat salbiyah. Jadi yang pertama wujud disebut nafsiyah, yang 5 setelahnya disebut salbiyah. Nah, sekarang apa bedanya sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah? Bedanya gini. Kalau sifat nafsiyah itu artinya sifat zat. Sifat zat. Ya, sifat zat. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia itu zatnya itu sendiri. Kenapa seperti itu? Kemarin kita kan sudah cerita di awal bahwa di Quran itu kalau kita baca Quran, ya kalau nggak baca ya nggak bakal paham. Kalau kita baca Quran dan paham, jadi beruntunglah orang yang nggak paham Quran karena nggak bakal bingung. Kalau kita baca Quran dan paham pasti bingung. Kenapa gitu? Kemarin setelah cerita itu kan, karena di Quran itu kan banyak sekali ayat yang menggambarkan bagaimana Gusti Allah itu sempurna kan. Allah itu dari surat Fatihah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, Malik Yaumiddin, menguasai hari akhir. Iya karena na'budu iya karena nasta'in. Tempat kita beribadah, tempat kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tempat kita meminta jalan yang lurus dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, ketika Quran itu mengatakan Allah itu Rahman Rahim, ihdinas siratal mustaqim, Quran itu pernah nggak mengatakan Allah itu ada? Quran itu ternyata nggak pernah mengatakan Allah itu mewujud. Ada nggak ayat yang mengatakan Allah mewujud? Nggak ada. Jadi itu ibaratnya gini, ibaratnya ketika kayak baca novelnya Habibur Rahman Shirazi, tahu kan Ayat Cinta? Ya Fahri itu kan begitu sempurnanya Fahri kan, hafal Quran, pinter, istrinya loro, asem gitu. Hafal Quran, pinter, istrinya 2, apalagi disenangi banyak orang. Tapi pertanyaannya Fahri ada nggak jadinya tak? Jadi buat apa gitu? Jadi buat apa? Jadi kita baca Quran, Allah itu Rahman Rahim, ya karena mulia. Pertanyaannya Allah itu ada enggak? Itu enggak ada di Quran. Karena itu sebelum kita mengatakan Allah itu Rahman Rahim, iya kan mulia dan surah, kita harus meyakini dulu bahwa Allah itu ada. Nah, meyakini Allah itu ada itu disebut wujud. Nah, itu disebut sifat nafsiyah. Maksudnya sifat nafsiyah itu apa? Ya zatnya itu harus wujud. Nafsiyah itu kayak gitu. Nafsiyah itu artinya zatnya itu harus wujud. Zatnya Allah itu sendiri wujud. Makanya disebut nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan hakikat zat Gusti Allah. Jadi hakikat sesungguhnya zat Gusti Allah itu apa? Wujud. Nah, apa bedanya wujud dengan ilmun? Nah, Allah punya sifat ilmun nanti kan. Apa bedanya wujud sama zat ilmun? Kalau wujud itu hakikat awalnya, ilmun itu ya setelahnya. Karena mungkin gak sesuatu itu ilmun tanpa ada wujud. Mungkin gak sesuatu kita mungkin gak mengetahui sesuatu. Padahal katakan lagi nih, saya bilang ini, si Kiki ini bisa paham 5 bahasa, mengetahui kan 5 bahasa.
Nah, tapi saya bilang, tapi si gini nggak ada, itu tokoh fikih. Mungkin nggak kayak gitu? Kan nggak mungkin. Jadi untuk menetapkan bahwa dia itu bisa 5 bahasa, kita harus tetapkan dulu bahwa dia itu ada. Itu sifat nafsi. Jadi sifat nafsi itu adalah sifat yang menunjukkan ke hakikat zat Gusti Allah. Makanya hakikat zat Gusti Allah itu apa? Wujud. Jadi yang pertama harus kita katakan Allah itu wujud. Meskipun nggak ada di Quran, meskipun nggak ada di Sunnah, tapi kita harus yakin Allah itu wujud. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa. Syahadat ada. Nah itu ya. Lalu sifat yang 5 setelahnya disebut sifat salbiyah. Salbiyah itu salbun, dari kata-kata salbun. Salbun itu artinya meniadakan. Salbun itu artinya meniadakan. Jadi maksudnya salbiyah itu apa? Maksudnya sifat salbiyah itu adalah sesungguhnya nih ya. Sifat salbiyah itu nggak ada sesungguhnya. Tapi dia itu hanya ungkapan saja untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak kepada Gusti Allah. Saya ulangi, sifat salbiyah itu adalah sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak layak kepada Gusti Allah. Gitu ya. Ya, sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak layak kepada Gusti Allah. Karena itu kalau kita urut dari awal ya, dari awal Allah itu yang 5 yang setelah wujud itu kan, wujud, kidam. Kidam itu karena dia sifat salbiyah, dia itu meniadakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Jadi kidam itu meniadakan keawalan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada awalnya. Jadi sesuatu yang harusnya ada awalnya ditiadakan dari Gusti Allah. Allah itu nggak ada awalnya. Itu salbiyah. Jadi kidam itu sesuatu yang harus biasanya sesuatu itu ada awalnya, Allah nggak ada awalnya, ditiadakan. Jadi kidam itu untuk meniadakan bahwa Allah itu nggak punya awal. Nah, sekarang bako, biasanya sesuatu itu berakhir. Nah, Allah kita tiadakan itu, nggak ada akhirnya bagi Allah. Jadi meniadakan sifat berakhir kepada Gusti Allah. Jadi bako itu untuk meniadakan akhir dari Gusti Allah. Nah, mukhalafatul hawadithi untuk meniadakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi harusnya sama dengan makhluknya, sesuatu itu ada yang samanya. Nah, contohnya saya, ya bisa saja sama dengan orang kan, sama-sama punya mata, punya telinga. Tapi Allah itu nggak begitu. Jadi kesamaan dengan yang lain ditiadakan dari Gusti Allah. Jadi mukhalafatul hawadithi itu untuk meniadakan bahwa Allah itu tidak punya kesamaan. Begitupun wahdaniyah, qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi, kalau biasanya manusia itu butuh tempat, butuh udara, butuh AC, butuh yang lainnya, ditiadakan dari Gusti Allah. Allah nggak butuh apa-apa gitu. Lalu wahdaniyah, biasanya orang itu ada temannya dan sebagainya, ada syariknya, ditiadakan dari Gusti Allah. Jadi itu bedanya antara sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Jadi sifat nafsiyah itu sifat yang menunjukkan esensi zat Gusti Allah. Sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang tujuannya itu untuk menafikan atau menghilangkan sesuatu yang tidak layak kepada Gusti Allah. Gimana? Paham sampai sini? Suara paham ya orang paham. Gak wajib. Ayo, pertanyaan dulu. Diskusi dulu sebelum lanjut. Lanjut ke langit tadi terus masalah min indillah, maksudnya semua itu Allah, baik buruknya atau hanya yang baik, atau maksudnya sejatinya yang jelek itu dari Allah atau itu dari kita atau sebenarnya dari Allah juga. Iya. Iya. Ya udah yang lain dulu. Pertanyaan yang lain. Ada yang lain? Iya, jadi pada sesungguhnya segala sesuatu itu dari Gusti Allah. Yang jelek, yang baik pun dari Gusti Allah. Bedanya dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu menciptakan yang baik-baik saja. Sedangkan yang jelek-jelek tidak diciptakan Allah, tapi makhluk yang menciptakannya. Karena itu Mu'tazilah kalau baca Quran, qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Kalau kita kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
Apa bedanya? Kalau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, artinya qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung birabbil falaq kepada Tuhan penguasa falak, penguasa langit, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Itu kalau dibacanya nyambung min syarri ma khalaq. Tapi kalau Mu'tazilah bacanya min syarrin ma khalaq, dari keburukan ma khalaq yang tidak diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi kalau syarrin ma khalaq artinya dengan dari keburukan yang tidak diciptakan oleh Gusti Allah. Kalau kita bacanya min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Jadi dari bacaan Qur'annya saja sudah menunjukkan bahwa kita itu meyakini sesuatu yang baik dan jelek itu Allah yang menciptakan. Kenapa seperti itu? Karena kalau Allah hanya menciptakan yang baik saja, yang jelek bukan Allah yang ciptakan, itu artinya nanti ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejahatan. Dan itu adalah ajarannya Majusi. Nah, ajarannya Majusi, ajarannya Zoroaster. Makanya dalam Zoroaster itu ada Ahura Mazda, ada Ahriman. Ada Ahura Mazda pencipta kebaikan, Ahriman pecinta kegelapan. Ya, jadi segala sesuatu itu Allah. Nah, karena itu kafirnya Abu Jahal ya karena Allah. Allah yang menghendaki. Islamnya Abu Bakar ya Allah yang menghendaki. Nah, karena itu nanti gini, irodah itu, kehendak Gusti Allah itu, ada yang disebut irodah syar'iyah, ada yang disebut irodah kauniyah. Irodah kauniyah itu artinya apa? Irodah kauniyah itu artinya Allah menciptakannya dan tapi tidak tentu meridoinya. Irodah kauniyah. Jadi kafiran itu Allah menciptakan, tapi Allah tidak meridoinya. Nah, keimanan itu irodah syar'iyah, Allah menciptakannya dan Allah meridoinya. Gitu. Jadi wis kabeh insyaallah. Nah, cuman gini sekarang. Gini ya, sekarang. Apa yang membedakan? Ini kan pendapatnya Asy'ariyah kan, pendapatnya Ahlussunnah. Apa yang membedakan pendapatnya Ahlussunnah dengan pendapatnya Jabariyah? Jabariyah kan sama, semuanya dari Gusti Allah. Bedanya kalau kata Ahlussunnah, meskipun semuanya dari Gusti Allah, kamu itu harus berusaha. Itu doang bedanya. Sedangkan Jabariyah karena semuanya dari Gusti Allah, ya wis. Ya semuanya dari Gusti Allah, gimana lagi? Saya mau miskin, mau kaya ya udah tentukan dari sananya kan. Nah, sedangkan kata Asy'ariyah enggak, kamu itu harus berusaha. Kenapa kayak gitu? Karena ada ayat yang mengatakan, ayatnya itu terkenal banget, mubalik pasti paham. Apa ya ayatnya itu ya? Mana yang baik? Itu loh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Gitu ya. Karena terkadang gini, kan ada sebab ada akibat ya. Sebab ada akibat. Nah, lazimnya biasanya mana yang datang terlebih dulu? Sebab dulu baru akibat, atau akibat dulu baru sebab? Sebab duluan baru akibat ya. Karena ya saya mukul Cak Biadi sakit. Mana yang sebab, mana yang akibat? Sebab itu pukulannya saya, Cak Biadi sakit akibatnya kan. Berarti sebab ada dulu baru akibat. Oke. Nah, sekarang ini kita agak jauh dulu ya pembahasannya biar nanti nyambung ke sini. Tahu kan malam Lailatul Qadar kan? Ya, malam Lailatul Qadar kan tahu ya. Malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Nah, kata Al-Qur'an, salah satu ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah wa ruhu fihi. Terus yang pertama tanazzalul malaikah, ciri yang kedua salamun ya hatta matla'il qadar. Jadi kata Al-Qur'an, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, yang pertama tanazzalul malaikah. Orang itu dituruni malaikat. Maksudnya dia itu berbuat baik terus. Terus ciri yang kedua salam, dia itu selalu menyebarkan kedamaian. Nah, itu. Pembahasannya panjang tapi kita singkat aja. Nah, sekarang apakah kita harus melakukan Lailatul Qadar dulu, mencari Lailatul Qadar dulu, baru kita akan mendapatkan salam dan akan menyebarkan kebaikan, atau apakah kita harus menyebarkan kebaikan dan salam dulu biar kita dapat Lailatul Qadar? Paham nggak pertanyaannya? Saya ulangi ya. Apakah kita harus nyari Lailatul Qadar dulu, baru dari situ secara otomatis kita akan mudah berbuat kebaikan dan menyebarkan kedamaian,
Atau apakah kita harus berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menyebarkan kedamaian sebanyak-banyaknya biar kita dapat Lailatul Qadar? Kira-kira langkah mana yang harus diambil? menyebarkan kebaikan. Yang kedua, kita harus berbuat baik dulu sebanyak-banyaknya dan menyebarkan kedamaian sebanyak-banyaknya biar dapat Lailatul Qadar, gitu kan? Gitu kan? Secara logis. Padahal kata Qur'annya nggak kayak gitu. Kata Qur'annya Lailatul Qadar dulu baru kamu dapat ini. Sebabnya mana? Lailatul Qadar, akibatnya tanazzalul malaikah wassalam, gitu kan? Tetapi begitulah agama. Dalam agama itu kadang akibatnya dulu yang harus kita kerjakan biar dapat sebabnya. Paham ya? Jadi kita tuh biar kita dapat Lailatul Qadar, jangan fokus nyari tanggal 29, jangan. Kita sebarkan dulu kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita sebarkan salam sebanyak-banyaknya biar dapat Lailatul Qadar. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan man yuqimul haula wajada. Yang berusaha bersungguh-sungguh setahun penuh dia akan dapat ini. Kata Ibnu Mas'ud. Ya kalau yang berusaha cuma 21, 29 enggak bakal dapat, kata Ibnu Mas'ud. Itu kata Ibnu Mas'ud. Nah, paham ya? Contoh kedua. Contoh kedua. Ini masalah apa sih, Bang? Oh ya, masalah baik buruk. Kan tadi kan sudah disebutkan oleh Tuhan semuanya, sudah itu. Contoh yang kedua. Di dalam hadis yang sangat terkenal di Arba'in Nawawi ada di situ. Bahwa ketika manusia itu sudah 120 hari dalam kandungan, maka akan ditiupkan ruh oleh malaikat. Dan malaikat itu selain meniupkan ruh, dia dicatat apakah asyaqiyun atau sa'idun, apakah dia termasuk penghuni neraka atau penghuni surga gitu. Dicatat ajalnya kapan dan dicatat segalanya. Ini semuanya udah ditentukan dari sononya kan ketika 120 hari. Kemudian setelah itu, nah sekarang kita pakai teori yang tadi. Kalau lihat urutan hadis, sebabnya apa? Sebabnya malaikat niup ruh dan malaikat sudah membawa titah dari Gusti Allah untuk menentukan takdirnya. Jadi sudah ditentukan duluan ketika ditiup ruh apakah dia, Cahyadi ketika ditiup ruh sudah ditentukan apakah dia surga atau neraka. Itu kan urutan awal. Kemudian setelah itu Cahyadi lahir, mati, masuk surga. Amin ya. Berarti itu urutan keduanya kan? Nah sekarang mana sebab dan akibat? Kalau lihat hadis itu, mana sebab dan akibat? Ya maksudnya mana urutan pertama, mana urutan kedua lah. Ditiup ruhnya kan? Dicatat dulu di Lauhil Mahfuz jadi penghuni surga atau neraka. Katakanlah dicatat di Lauhil Mahfuz Cahyadi penghuni surga. Itu kan sebabnya. Akibatnya apa? Cahyadi masuk surga beneran. Ya nggak mungkin salah lah Gusti Allah kan. Itu kan kayak gitu kan logikanya. Tapi kemudian ketika sahabat kemudian sahabat itu ngomong ke Nabi, mengadu. Ya Nabi kalau gitu kita gak usah berusaha lah. Ngapain berusaha, udah ditentukan segalanya kok. Nabi jawabnya apa? Enggak. I'mal fakullun muyassarun lima khuliqa. Sudah, berbuat saja. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sesuatu itu akan dimudahkan menurut asal kejadiannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berbuat baik, dilalahnya kamu akan jadi ahli surga. Kalau kita berbuat jelek, senangnya berbuat jelek, ya kamu tuh ahli neraka. Jadi kata Nabi, i'mal fakullun muyassarun lima khuliqa. Sudah, kamu berbuat saja. Karena apapun yang kamu perbuat, itulah yang menentukan masa depan kamu. Jadi dauhnya Nabi itu membalik sebab akibat itu. Jadi Nabi seakan-akan i'mal dulu, baru kamu dapat Lauhil Mahfuz. Padahal urutan hadisnya Lauhil Mahfuz dulu ada, baru ada. Terus ya. Nah, jadi dari dua contoh tadi tuh, Lailatul Qadar. Apakah kita cari Lailatul Qadar dulu baru salam? Enggak, salam dulu. Tanazzalul malaikah dulu biar dapat Lailatul Qadar. Nah, contoh yang kedua, apakah kita harus nunggu Lauhul Mahfuz kayak gimana baru masuk surga? Enggak. Kerjakan dulu amal biar kita di Lauhul Mahfuz tercatat. Sama dengan ini. Sama dengan kebaikan keburukan yang diciptakan oleh Allah. Jadi pada dasarnya memang ya segala sesuatu dari Allah. Cuma kenapa kita harus berusaha? Nah, karena terkadang kita tuh harus mengerjakan akibat dulu biar sebabnya dapat gitu. Agama itu kadang muter-muter seperti itu. Itu kan emang terjadi gitu. Emang terjadi. Ya. Jadi nggak usah takut. Maksudnya meskipun semuanya segala sesuatu dari Allah, tetap kita harus berusaha. Harus berusaha, jangan nggak berusaha. Makanya Sayyidina Umar itu pernah berjalan. Dia tuh mau ke Syam, mau ke Damaskus. Ketika di tengah perjalanan, kemudian dikasih tahu bahwa di Syam itu sedang ada penyakit menular. Nah, akhirnya Sayyidina Umar nggak jadi ke Syam itu, belok ke arah lain. Baru ditegur sama sahabatnya nih, Sayyidina Umar, apakah kamu akan lari dari takdir Tuhan?
Kenapa kamu nggak jadi ke sana? Padahal kamu itu berarti lari dari takdir Tuhan. Sayyidina Umar jawabnya gampang saja. Iya, saya lari dari takdir Tuhan yang satu ke takdir Tuhan yang lainnya. Jadi, itu menunjukkan kita harus usaha. Meskipun segala sesuatu diciptakan oleh Gusti Allah, kita tetap harus usaha. Nah. Terus saya sedikit ya. Tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma. Nah, sekarang kan tadi kan sudah ada wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamun nafsi, wahdalah, sudah ada 6 kan. Nah, sisanya berapa itu? 20 dikurang 6 berapa? 14. Berarti sisa 14. Sisa 14 sifat. 14 ini nanti dibagi 2, ada 77. Nah, sekarang yang kelompok yang selanjutnya. Nah, 20 sifat ini dikelompokkan menjadi 4 sifat. Yang pertama kelompok sifat nafsiyah yang wujud tadi. Yang kedua kelompok sifat salbiyah, yaitu 5 itu qidam, baqa, mukhalafah hawadithi, qiyamun bi nafsi, wahdaniyat. Lalu kelompok yang ketiga ini, kelompok yang ketiga, tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian Allah itu wajib memiliki 7 sifat selanjutnya yang disebut sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Nah, apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada di dalam zat. Sifat yang ada di dalam zat itu sifat ma'ani. Makanya disebut ma'ani. Ma'ani dari kata-kata makna. Makna itu artinya bermakna, ada. Jadi sifat yang ada di dalam zat. Nah, kalau wujud tadi, nafsiyah, itu bukan sifat yang ada di dalam zat. Dia itu hakikat dari zat. Nah, itu bedanya ya. Kalau wujud, hakikat dari zatnya. Hakikat dari zat Gusti Allah, wujud. Nah, wujud ini ketika Allah itu wujud, maka Allah itu pasti punya sifat ma'ani, punya sifat yang melekat di dalamnya. Apa aja? Yang pertama itu adalah qudrah. Kalau bahasa Jawa kodrat, irodat. Kalau ini Arabnya al-qudrah wal iradah. Al-qudrah wal iradah al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrah dan iradat, dan dua sifat ini muta'alliqatani, berhubungan, dua sifat bi jami'il mumkinat, dengan sesuatu yang mungkin. Itu artinya qudrah dan iradat tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil dan tidak berhubungan dengan sesuatu yang wajib ya. Nah, sekarang apa bedanya qudrah iradat? Artinya sama-sama kekuasaan. Kalau qudrah itu artinya menjadikan sesuatu yang mungkin ada atau mungkin enggak ada menjadi salah satunya. Saya ulangi, menjadikan sesuatu yang mungkin ada atau mungkin enggak ada menjadi salah satunya. Saya ambil contoh langsung aja. Si Kiki. Nih, Kiki ini apakah dia harus ada atau dia mustahil ada atau dia jaiz, apakah dia boleh ada atau boleh tiada? Yang mana ini kedua? Kalau wajib ada berarti kayak Gusti Allah. Wajib ada. Kalau mustahil ada berarti kayak doanya Neno Warisman. Mustahil ada. Kalau jaiz ada berarti boleh ada, boleh enggak ada. Nah, Kiki ini dia tuh jaiz, hukumnya jaiz. Maksudnya apa? Ya boleh ada, boleh nggak ada. Apa urusannya? Mau kamu nggak ada, nggak ada urusan. Mau kamu ada ya silahkan. Ya kayak kita semua saya boleh ada, boleh nggak ada. Kok dilalahnya Allah itu membuat dia ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Allah mau membuat dia nggak dilahirkan, ya nggak apa-apa juga. Jadi hakikatnya si Kiki ini jaiz ya. Dia itu boleh ada, boleh nggak ada. Itu kan. Nah, jadi pada sebelumnya, pada awalnya si Kiki ini jaiz, boleh ada, boleh nggak ada. Ternyata ada atau enggak dia? Ternyata ada. Nah, yang mengadakan itu adalah sifat qudrah. Jadi sifat qudrah itu adalah sifat yang mengadakan sesuatu yang awalnya jaiz atau yang meniadakan sesuatu yang awalnya jaiz. Ya, qudrah. Itu qudrah. Paham ya? Nah, sekarang gini. Si Kiki diadakan oleh Gusti Allah. Berarti diadakan oleh sifat qudrah. Saya diadakan oleh sifat qudrah juga. Cak Wiyadi diadakan oleh sifat qudrah. Nah, ini sama-sama udah ada. Terus piye ki Gusti Allah karepe? Yang satu dibuat tinggi, yang satu dibuat pendek, satu dibuat biasa kan ya. Yang satu dibuat hitam, satu dibuat putih, satu dibuat bager, satu dibuat pesek gitu ya. Nah, itu yang membuat seperti itu apa? Itu sifat iradah. Jadi sifat iroda itu setelah sesuatu itu diadakan oleh Gusti Allah, mau dibentuk model gimana, itu yang membentuknya adalah sifat iroda.
Jadi kalau kudroh itu berhubungan dengan mengadakan atau meniadakan. Itu kudroh. Kalau iroda itu hubungannya apa? Membentuknya, mau kayak gimana. Setelah ada, mau dibuat apa, tinggi atau pendek, putih atau hitam, itu sifat iroda. Tergantung karoseri Gus. Kalau karoserinya bagus ya. Nah. Oke, paham ya? Perbedaan antara kudroh dan iroda ya? Paham ya? Orang paham tampak ya? Paham nggak? Jadi itu perbedaan antara kudroh dengan iroda. Nah, yang paling penting yang digarisbawahi oleh musonif bilang al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat irodat ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin saja. Tidak bisa dia itu berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Karena itu kemarin kita di awal itu ada pertanyaan begini. Ada pertanyaan, ada paradoks ketuhanan itu. Ada pertanyaan nih, boleh enggak Allah menciptakan batu yang bisa enggak Allah menciptakan batu yang sangat besar yang mana Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Pertanyaan seperti itu bisa enggak? Jawabannya apa? Jawabannya pertanyaannya itu salah. Kenapa? Karena kudroh dan iroda Allah itu hanya berhubungan sesuatu yang mungkin, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Jadi nggak mungkin kudroh dan irodat itu berhubungan dengan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena kalau kudroh dan iroda itu berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, nanti ujung-ujungnya Allah itu nggak ada. Paham ya? Nanti kalau kudroh dan iroda itu berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, nanti bisa mengakibatkan Allah itu nggak ada. Karena gini, Allah itu wajib nggak adanya? Wajib. Ketiadaannya mustahil nggak? Mustahil kan? Mustahil tidak ada. Kalau kudroh dan iroda itu berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, itu artinya kalau seandainya kudroh dan iroda bisa berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, itu artinya Allah bisa menghilangkan dirinya sendiri, bisa meniadakan diri sendiri. Berakibat fatal itu. Karena itu kudroh dan iroda Gusti Allah tidak boleh berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, harus berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Itu yang harus dipahami. Jadi apakah Gusti Allah bisa membuat batu yang dimana batu itu tidak bisa diangkat oleh Gusti Allah sendiri? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena kudroh dan iroda Gusti Allah hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Oke, sampai sini dulu. Al-Qudrah wal iroda al-muta'alliqatani bi jami'il mumkin. Boleh nanya Gus? Enggak boleh. Iya, gimana? Kayaknya begini Gus, kenapa kok dalam sifat Allah itu yang pertama itu kan wujud. Nah itu kenapa kok harusnya wujud bukan yang lain? Dan setelah wujud itu kenapa urutannya ada bako dan ada idam? Idam bako. Nah idam bako. Iya. Tadi itu saya jelaskan. Kedengeran gitu tadi itu? Nah sekarang ya anak kecil gitu ya, anak kecil sebelum dia apakah dia bisa berjalan dulu atau lahir dulu? Lahir dulu. Bisa ngomong dulu atau lahir dulu? Lahir dulu. Mungkin nggak dia bisa ngomong kalau nggak lahir? Enggak. Hah? Mungkin nggak anak kecil bisa ngomong padahal dia nggak lahir? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mustahil banget. Mustahil kita katakan si A itu lari padahal orangnya nggak ada. Mana? Orangnya aja nggak ada gitu. Jadi anak kecil itu lahir dulu baru bisa jalan, lahir dulu baru bisa ngomong. Nggak mungkin dia bisa ngomong tanpa lahir. Nah kenapa wujud dulu yang ada? Karena wujud itulah yang menentukan segalanya. Bagaimana mungkin kita katakan Allah itu ilmun, Allah itu kudroh kalau nggak wujud? Jadi wujud dulu baru kemudian kita bisa mengisbat sifat-sifat lainnya. Tanpa kita mengisbat sifat wujud, mustahil kita bisa mengisbat sifat lainnya. Gitu ya. Jadi itu gambaran sederhana saja. Jadi kita untuk mengatakan si A itu bisa ngomong, bisa lari, kita yang pertama-tama itu si A itu ya ada, hidup. Kalau si A nggak hidup, berarti omongan kamu bullshit. Mau bisa ngomong, bisa lari dan sebagainya itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Karena itu sifat wujud itu disebut sifat nafsiyah. Artinya sifat yang menggambarkan esensi dari zat Gusti Allah sendiri. Nah kalau setelahnya itu urutannya sebenarnya nggak wajib. Jadi bisa aja ada ulama yang urutannya ilmu dulu ada. Tapi yang pertama pasti wujud dulu. Kalau yang pertama pasti wujud dulu. Tapi setelahnya itu ada yang ilmu dulu, ada yang pakai
macam-macam. Ada yang nggak pakai kudroh dulu, ada yang pakai mukhalafah dulu, ada. Jadi beda-beda, nggak sama. Hanya saja yang sering dihafal di Indonesia kan ini kan, Iya. kidam bako. Gimana? Jawabannya kurang puas atau gimana? Puas. Kurang puas ya, awas ya. Contohnya begini Gus, Allah kan memerintahkan kita untuk berbuat baik, berdakwah, tolong menolong, memberi sama. Kemudian setelah kita melakukan perintah itu terhadap sosial, kemudian itu kita bisa sifati itu bentuk kebaikan Tuhan kepada kita agar kita bisa berbuat baik, atau kita bisa sebut kebaikan kita dengan menolong orang itu kepada Allah. Iya kan ada kaidahnya ya di dalam Al-Qur'an. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang baik yaitu pada dasarnya dari Allah. Tapi yang ini mohon maaf ini bagi orang yang terlalu islami kalau mendengarnya. Tapi yang aneh gitu ya. Yang aneh. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin min nafsik. Tapi yang aneh kata Al-Quran, ma asobaka min hasanatin faminallah. Kalau kamu berbuat sesuatu yang baik itu pada dasarnya dari Gusti Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin min nafsik. Tetapi kalau kamu berbuat kejelekan yaitu kamu dari kamu sendiri. Jadi itu kaidah agama tuh begitu. Kalau kamu mengerjakan sesuatu yang baik pada dasarnya itu ya dari Gusti Allah. Kalau kamu mengerjakan sesuatu yang buruk ya itu karena kamu sendiri, bukan karena Gusti Allah. Meskipun Allah yang menciptakan keburukan, tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang buruk ya itu karena kamu sendiri. Maksudnya apa karena kamu sendiri ya? Karena kamu tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Nah. Tapi pertanyaannya kayak gitu enggak? Pertanyaannya kayak gitu enggak? Sinkron nggak dengan itu? Pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaan itu ini Gus, itu bentuk kebaikan kita, kebaikan Allah dengan kita sehingga kita bisa menolong orang, atau kita kebaikan kepada Allah dengan kita menolong hambanya yang Itu mengalami kesusahan. bisa dua-duanya. Sebetulnya Bisa dua-duanya. Yang pertama tentu saja kebaikan Gusti Allah kepada kita. Kalau kita nggak diberi hidayah, kita nggak mungkin bisa berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua, itu bisa disebut juga kebaikan kita kepada Allah ketika kita menolong hamba-Nya. Kenapa seperti itu? Karena gini. Kalau kita tuh ngaji hadis ya. Kalau kita ngaji hadis ke syekh manapun, bukan ke Wahabi, bukan. Kalau ke Wahabi ngaji hadis yang pertama kulub itu dolala. Tapi kalau kita ngaji hadis yang benar ke syekh manapun, hadis yang pertama kali dikasih itu pasti hadis yang disebut dengan al-musalsal bil awwaliyah. Apa itu hadis al-musalsal bil awwaliyah? Hadis musalsal bil awwaliyah itu hadis yang bunyinya ar-rahimuna yarhamuhur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis yang pertama diajarkan oleh guru-guru hadis itu. Ar-rahimun yarhamuhur rahman. Orang yang di dunia itu berbuat baik kepada orang lain, yarhamuhur rahman, dia akan dikasihani oleh Gusti Allah. Irhamu man fil ard, berbuat baiklah kepada penduduk bumi, yarhamukum man fis sama. Niscaya penduduk langit, maksudnya Gusti Allah akan berbuat baik kepada kamu. Nah, itu landasan pertama. Jadi landasan pertama itu sesungguhnya pada dasarnya ketika kita sedang berbuat baik kepada orang, kita itu sedang berbuat baik kepada Gusti Allah. Seakan-akan. Kenapa seperti itu? Saking dahsyatnya nilai kebaikan sosial. Jadi ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah sosial, ada ibadah individual gitu ya. Ibadah individual itu ibadah yang pahalanya buat kamu doang. Sholat, puasa, itu ibadah individual. Siapa yang dapat pahala kalau sampean sholat? Ya sampean sendiri. Kalau sampean puasa dapat pahala ya sampean sendiri. Tapi kalau sampean sudah ke saya, sampean dapat pahala, saya pun bisa makan dengan sedekah dari sampean. Nah, model ibadah yang pertama itu adalah ibadah individual. Tetapi model ibadah yang kedua adalah ibadah sosial. Nah, agama Islam itu sangat meninggikan ibadah sosial. Meskipun jarang sekali dai-dai yang mengangkatnya. Yang dai-dai biasanya zikir yang banyak, sholat sunnah, tahajud, nggak berlaku. Kalau bagi saya, aduh, kurang. Sedekah yang banyak, mengasihi sama yang banyak, itu yang diminta oleh agama. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita sedang sedekah, sedang mengasihani orang,
seakan-akan kita sedang mengasihani Gusti Allah, seakan-akan. Dan yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu Gusti Allah sendiri. Dalam hadis qudsi ya. Allah itu menegur. Kalau yang Cak Wiyadi yang tidak pernah jenguk orang, itu Cak Wiyadi ditegur. Allah itu bilang, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni." Saya sakit kata Allah. Kok kamu nggak jengukin saya? Lalu dijawab oleh manusia dijawab, "Ya Rob, fa kaifa a'uduka wa anta rabbul izzah." Bagaimana mungkin saya jenguk sampean? Mau sampean Tuhan, masa sakit sih saya jenguk? Gimana? Nah, sama Gusti Allah dijawab itu. Ala tarofulan. Ala tarofulanan. Marido. Kamu gak lihat si fulan itu sedang sakit? Si fulan itu sedang sakit. Ala taro ibadi fulanan marido. In uttahu la wajadtani indah. Seandainya kamu menjenguk dia, seakan-akan kamu sama dengan menjenguk saya. Jadi Allah itu sampai kayak gitu. In uttahu tajidnya ini. Kalau kamu itu menjenguk dia, seakan-akan kamu menemukan saya di dalam dirimu. Jadi kalau kita itu berbuat baik kepada sesama, kata Gusti Allah, seakan-akan kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Saking agungnya, saking utamanya peran dari ibadah sosial. Jadi pertanyaan Sa'ban, apakah kalau Sa'ban berbuat baik, apakah sesungguhnya Allah yang sedang ngasihani kita sehingga kita bisa berbuat baik, atau bisa kita katakan kita berbuat baik kepada Allah? Ya bisa dua-duanya. Di satu sisi itu karena Allah berbuat baik kepada kita, memberi hidayah, dan di sisi lain ketika kita mengerjakan sesuatu sesungguhnya, apalagi itu ibadah sosial, sesungguhnya kita sedang mengasihani Gusti Allah, dalam tanda kutip ya, mengasihani Gusti Allah. Jadi jangan ya. Makanya di dalam kitab apa namanya? Pelali durung mangan. Hikmatut tasyri' wa falsafatu. Al-Jurjawi, Hikmatut tasyri' wa falsafatu. Di situ ada hadis yang dikutip oleh Al-Jurjawi itu. Hadisnya ini, dan saya sering ngomong sama orang-orang, hadisnya itu ada sekelompok orang yang datang ke Madinah bertemu Nabi. Lalu sekelompok orang itu ya kayak sebenarnya inilah, orang ini ngadu ke Nabi. Lalu sekelompok orang itu curhat kepada Nabi bahwa di desanya itu ada orang yang paling agung, seakan-akan derajatnya sama dengan Nabi. Lalu Nabi tanya, "Oh, kamu bisa mengatakan orang itu hampir sama derajatnya dengan saya? Emang apa yang dia lakukan?" Nah, kelompok orang itu menjawab, "Dia itu tiap hari di masjid beribadah terus, mendekatkan diri kepada Allah terus." Nah, lalu Nabi nanya, "Kalau dia tiap hari di masjid, terus siapa yang ngasih makan?" Lalu orang-orang itu jawab, "Ya kami yang patungan ngasih makan, tiap hari nganterin rantang." Lalu apa komentar Nabi? Nabi berkomentar, "Idzan kullukum a'bad minhu." Kalau begitu kalian semua lebih ahli ibadah dari dia. Nah, itu yang itu. Kenapa? Karena yang satu ini ibadahnya individual, yang satu ibadahnya sosial. Jadi yang ngasih makan itu orang ibadah itu lebih bagus pahalanya daripada orang ibadah itu. Ya, jadi ketika kamu ngasihani orang lain, seakan-akan sedang ngasihani besar. Gitu. Udah, ada yang lain? Terakhir.